Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku seneng banget ingin berbagi kabar baik buat kalian semuanya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah DM aku, udah tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang sudah mengikuti tes seleksi kompetensi bidang kemarin, selamat, kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga kalian lolos menjadi ASN tahun ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku seneng banget, kadang sampai berbes mili. Tahu gak berbes mili? Berbes mili itu sampai terharu, yang matanya berlinang-linang. Air matanya berlinang-linang karena senang lihat teman-teman yang nilai SKB-nya itu tertinggi di antara pesaingnya. Nah, semoga bagi kalian yang belum mengikuti tes seleksi kompetensi bidang bisa menyusul mereka yang mendapatkan nilai tertinggi, sehingga kalian lolos menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini aku nggak akan share lagi tentang soal-soal untuk tes seleksi kompetensi bidang. Jadi kali ini aku ingin sharing materi-materi aja. Kita mengulang lagi untuk materi-materi tentang perpustakaan, materi sekitar perpustakaan. Di video-video aku nanti selanjutnya bakal aku buat materi-materi terus, bakal aku buat per part ya teman-teman. Silahkan kalian jangan sampai ketinggalan untuk selalu mengikuti video aku. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan bunyikan loncengnya. Silahkan kalian like, komen, terus share ke teman-teman kalian supaya banyak manfaat yang didapatkan dari video aku ini untuk teman-teman kalian yang akan melakukan tes seleksi kompetensi bidang. Semoga video ini bermanfaat. Yuk langsung aja kita lihat untuk materi-materi di part 2 kali ini. Apa aja sih materi yang aku share buat kalian semuanya? Materi yang pertama yaitu tentang pengembangan koleksi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pengembangan koleksi? Pengembangan koleksi itu biasa disebut collection development. Adalah proses memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dikelola oleh perpustakaan atau yang dikelola oleh perpustakaan lain. Kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan pengembangan koleksi merupakan bagian dari kegiatan manajemen koleksi yang dimaknai sebagai pengelolaan yang sistematis dalam merencanakan, menyusun, membuat anggaran, mengevaluasi, dan memanfaatkan koleksi perpustakaan dalam suatu periode waktu dan dalam rangka memenuhi tujuan lembaga yang telah disepakati. Nah, konsep tersebut juga perlu dipahami agar pustakawan dapat memprediksi kebutuhan informasi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan nih teman-teman. Jadi pengembangan koleksi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus bisa untuk membangun pengetahuan pada masyarakat. Proses pengembangan koleksi sangat bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas kinerja perpustakaan, baik dalam biaya, tenaga, maupun ruangan. Kemudian, untuk proses mengembangkan koleksi mencakup 6 komponen utama atau 6 tahapan dalam proses pengembangan koleksi. Keenam tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Menganalisis komunitas. 2. Merumuskan kebijakan seleksi. 3. Melakukan seleksi koleksi. 4. Melakukan pengadaan. 5. Melakukan penyiangan. 6. Melakukan evaluasi koleksi. Itu materi yang aku rangkum dari pengembangan koleksi. Silahkan kalian cari lagi referensi yang lebih lengkap. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah tajuk subjek. Apa itu tajuk subjek? Tajuk subjek merupakan kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan materi lainnya, serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama, digunakan pada katalog atau pangkalan data. Suatu entry subjek adalah entry katalog dengan tajuk subjek sebagai media penyusun filing medium. Bahan-bahan pustaka diwakili dalam katalog atau daftar lain oleh entry-entry untuk memberi informasi yang lengkap tentang bahan-bahan apa yang ada
tentang subjek tertentu dalam perpustakaan. Jadi, entry subject adalah suatu alat reference dalam katalog untuk memungkinkan pembaca dan petugas menemukan dengan cepat bahan-bahan yang diperlukan. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih cara menentukan tajuk subjek. Yang pertama, dilihat dari judul buku. Tetapi judul buku itu tidak selalu mencerminkan isi yang dibahasnya, bahkan kadang-kadang membingungkan. Untuk itu perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Contoh judul buku kayak Chicken Soup. Itu judul bukunya aja yang berasa kita melihatnya, oh ini tentang sop ayam, padahal di dalamnya itu bukan membahas tentang sop ayam teman-teman, bukan membahas cara memasaknya, bukan membahas isi-isi sop ayam itu apa, tetapi itu isi dalam buku itu berbeda dengan judulnya. Jadi kita bisa melihat subjek itu, kita lihat lagi di anak judul. Di situ kita bisa melihat nih, oh buku ini tentang apa. Itu bisa menjadi alat bantu kita ketika menentukan suatu subjek juga. Kalau dari anak judul belum ketemu, bisa dilihat juga dari judul serinya. Di situ menjelaskan tentang apa kayak gitu. Tapi kalau buku yang judulnya tentang pengantar akuntansi, pengantar manajemen, itu berarti biasanya subjeknya udah pasti tentang akuntansi atau tentang manajemen. Kemudian cara menentukan tajuk subjek yang kedua, yaitu kata pengantar sebuah buku dapat memberikan petunjuk kepada pengklasif tentang maksud dan ide suatu bahan pustaka yang disampaikan kepada pembaca dan sasaran masyarakat pembaca. Kata pengantar biasanya dibuat oleh pengarang. Kalau enggak, berarti ada kalanya suatu kata pengantar itu dibuat oleh ahli dalam bidangnya atas permintaan si pengarang tersebut. Kemudian cara menentukan yang ketiga, yaitu daftar isi sebuah buku. Itu juga merupakan petunjuk yang dapat dipercaya tentang subjek buku tersebut, karena memuat secara terperinci tentang pokok bahasan per bab serta subbab isi dari buku tersebut. Jadi kalau kita lihat judulnya, oh kita nggak paham ini tentang apa sih bukunya, subjeknya tentang apa, kita lihat aja ke daftar isi. Setelah kalau dari kata pengantar kita nggak nemu, kita nyarinya ke daftar isi aja. Di situ biasanya ada nih isi buku tersebut di babnya atau subbabnya, nanti akan kelihatan. Kemudian cara yang keempat, yaitu bibliografi atau sumber yang dipakai sebagai acuan untuk menyusun buku dapat memberikan petunjuk tentang subjek suatu buku. Yang kelima, pendahuluan suatu buku. Nah, biasanya memberikan informasi juga ini tentang sudut pandang pengarang, tentang subjek dan ruang lingkup pembahasan. Cara yang keenam, yaitu apabila dari langkah di atas pengklasir belum bisa menemukan subjek buku, maka langkah yang perlu dilakukan adalah membaca teks buku secara keseluruhan atau sebagian aja, atau mencari sumber informasi dari timbangan buku pada koran atau majalah ilmiah terpercaya, serta bisa juga dari katalog penerbit. Nah, ini tugas pustakawan. Kalau enggak dapat tajuk subjek tentang apa, ya monggo dibaca seluruhnya buku. Kan bisa nambah pengalaman juga, bisa nambah pengetahuan kalian sama wawasan kalian juga. Enggak ada salahnya dibaca ya teman-teman. Lanjut untuk cara yang ketujuh, meminta pertolongan dari orang yang ahli dalam bidangnya. Ini merupakan jalan keluar terakhir apabila pengklasir mengalami kesulitan dalam menentukan subjek buku yang tepat. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk materi seleksi kompetensi bidang CPNS untuk yang daftar di formasi pustakawan, pengadministrasi perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengawas perpustakaan, dan jabatan seputar pustakawan dari jurusan perpustakaan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Silahkan kalian mencari referensi lagi yang lebih bagus dari aku, karena aku yakin kalian lebih pintar dari aku. Silahkan. Malah seneng banget kalau kalian tulis di kolom komentar kalau ada materi yang lebih bagus dari yang aku share ya teman-teman. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.